Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembahasan kita dari kemarin ya. Kemarin kita sudah stop di spektra atom ya. Kita ada problem di sana, ada permasalahan bahwa model atom yang saat itu ya, menurut model atom Rutherford, elektron yang mengelilingi proton ini akan lama-lama dia akan tertarik ke arah proton sambil kehilangan energi karena posisinya semakin dekat dengan proton, dia akan meradiasikan energi yang hilang itu sebagai gelombang elektromagnetik. Konsekuensinya apa? Ya semua panjang gelombang dihasilkan ya. Nah, dari yang paling panjang sampai paling pendek. Atau dengan kata lain, dia akan menghasilkan spektrum continuous. Tetapi kenyataannya untuk atom kita dapatkan spektrumnya diskret. Ya, ini bagaimana ini bisa dijelaskan? Ya, spektra atom bersifat diskret dan ternyata atom bersifat stabil. Kalau menurut Rutherford, begitu elektron jatuh ke proton maka kolaps ya, dia tidak akan ada lagi atom ya. Sedangkan atom bersifat stabil. Sekarang ada ya, tubuh-tubuh kita yang tersusun atas atom masih stabil ini ya, maka atom harusnya bersifat stabil. Nah, untuk menjelaskan ketidaksesuaian ini Bohr menawarkan hipotesis tambahan ya, pengembangan dari model atom Rutherford ya. Jadi sama masih elektron mengelilingi di sekitar inti atom ya, tetapi ada syarat-syaratnya ya, term and condition applied. Elektron tidak bisa memiliki sembarang nilai energi ya, hanya bisa menempati tingkatan energi tertentu saja tanpa kehilangan energi ya. Jadi kalau dia di tempat-tempat yang tertentu ini tidak perlu mengeluarkan energinya stabil ya, tidak hilang energinya. Nah, elektron dapat berpindah dari satu tingkatan energi ke tingkatan energi lain ya. Nah, misalnya dari N6 ke N5 dia bisa berpindah. Ketika turun maka energinya dilepaskan dalam bentuk gelombang elektromagnetik ya. Ini juga turun ke sana melepaskan gelombang elektromagnetik ya. Nah, bisa juga dia naik dari tingkat energi rendah ke tingkat energi lebih tinggi dengan cara apa? Menyerap gelombang elektromagnetik ya. Nah, ini dengan menyerap atau memancarkan gelombang EM, dia bisa berpindah dari satu tingkatan energi ke tingkatan energi lainnya ya. Besarnya energi radiasi dari gelombang yang dipancarkan ini sama dengan yang dipancarkan atau yang diserap ya, sama dengan selisih tingkatan energi ya. Selisih dari tingkatan energi tersebut. Apa justifikasi Bohr ya, supaya elektron hanya bisa menempati tingkatan energi tertentu ya? Waktu itu Bohr tidak punya alasan, pokoknya momentum sudutnya, momentum apa sih? M kali V ya, momentum sudut MV kali R ya. Pokoknya momentum sudutnya harus kelipatan dari NH per 2P ya. NH corek atau NH per 2P ya, punya kelipatan dari itu. Tapi tidak punya alasan, pokoknya seperti itu saja. Dari data yang didapatkan seperti itu. Ya, tapi kita yang sudah belajar sifat gelombang dan partikel dari elektron mungkin bisa menjelaskan ya. Oke, kita asumsikan bahwa elektron pada model atom Rutherford tadi mengelilingi dalam lintasan lingkaran ya. Tapi kita sudah belajar bahwa ada dualisme sifat gelombang dan partikel ya. Elektron yang bergerak dengan kecepatan tinggi, masanya kecil ini bisa jadi memiliki sifat gelombang ya. Kalau sifat gelombang maka kita dapat bayangkan seperti senar di di gitar misalnya, batasin sini dia akan seperti ini ya, gelombang berdiri ya. Anda sudah belajar di gelombangan ya, ini ya. Nah, dia hanya bisa tertentu saja jumlahnya ya. Nah, tidak bisa 1,5, ini bisa cuma setengahnya lambda, 2 lambda, 3 lambda dan sebagainya. Oke. Ini juga sama. Kalau elektron bergerak mengelilingi lingkaran,
kita bisa bayangkan dia juga memiliki sifat gelombang ya. Bisa naik turun ya. Ketika sudah sampai sini lagi, kalau gelombangnya jadinya ke sini, yang pertama ke bawah, ke dalam ya, yang kedua ke atas, maka interferensinya bagaimana? 0 ya. Tidak stabil. Untuk stabil bagaimana? Dia harus mengikuti sini, ke bawah lagi, ke atas lagi. Jadi bisa interferensi membangun konstruktif ya. Lingkaran melingkar memiliki sifat gelombang diam ya, dengan panjang gelombang lambda. Berapa ini lambda nih ya? Kita hitung aja dengan De Broglie ya. Panjang gelombang De Broglie apa? H dibagi momentum. Lambda H per P. Nah, seperti halnya gelombang diam pada tali atau senar, dia tidak menghantarkan energi, energinya tidak menghantar ya, karena gelombangnya diam di situ, tidak berpindah tempat, artinya energinya tidak berpindah ke tempat lain ya. Kalau gelombang tali kan, nah, ini gelombangnya bergerak ke sana ya, terus ke sana bergerak lagi. Tapi kalau ini gelombang diam, maka dia diam di sana, energinya juga tidak akan hilang dari tempat itu ya. Nah, demikian juga elektron yang kita ibaratkan sebagai gelombang diam tadi tidak akan meradiasikan energi ya. Nah, agar gelombang diam elektron ini stabil, maka panjang lintasannya harus sama dengan kelipatan bulat dari panjang gelombang ya, supaya terjadi interferensi positif tadi, konstruktif ya. Maka untuk N2 contohnya seperti ini, N3 untuk N4 ya, ada ini kan 1 lambda nih. Nah, ini 1 lambda, 2 lambda ya, 3 lambda, 4 lambda. Dia harus kelipatan 4 ya. Kalau kelipatan 4,5 misalnya ya, dia akan jadi seperti ini kebalikannya ya. Maka penjumlahan dari yang lintasan pertama dan lintasan 2 menjadi 0 ya, tidak stabil ya. Nah, ini kita bisa kuantifikasi dengan model seperti ini ya. Semua elektron memiliki massa M ya, dia bergerak dengan kecepatan V, maka dia akan memiliki panjang gelombang De Broglie berapa? Lambda sama dengan konstanta Planck dibagi momentum. Momentumnya M kali V ya. Kok tidak pakai relativistik momentum, Mbak? Ya, kecepatan dihitung aja selisihnya berapa itu. Dengan kecepatan elektron kira-kira 10 pangkat 6 ya. Nanti hitung apakah terjadi perbedaan yang signifikan atau tidak. Ini tidak begitu signifikan. Maka untuk memudahkan kita pakai ini aja ya. H dibagi P, bagi momentumnya ya. Yang kedua syaratnya apa? Tadi keliling lintasan harus kelipatan bulat dari panjang gelombang. Kelipatan bulat. Artinya apa? Kelilingnya berapa sih? 2 PR ya. Keliling lingkaran itu kan 2 PR. Dia harus sama dengan apa? N kali lambda. Di mana N itu adalah ya nilai 1, 2, 3, 4 dan seterusnya ya, bulat, nilai-nilai bulat. Maka kalau lambdanya saya ganti dengan ini H per P, maka saya dapatkan N lambda. Lambda menjadi H per MV ya. Maka saya dapatkan persamaan 2 PR sama dengan NH per MV. Atau kalau saya tulis ulang, saya ingin dapatkan N kalikan V kalikan R sama dengan NH per 2P. NH per 2P ya. Ini menjadi yang tadi dibilang Sibur ya. Pokoknya maaf ini bukan M. Ya, momentum sudut. Momentum itu kan MV. Momentum sudut MV kali R ya. Momentum sudut kelipatan bulat dari H per 2Pi atau H coret ya. Oke. Nah, ini yang pertama. Yang kedua kita bisa analisis elektron tadi bergerak melingkar ya dengan kecepatan V. Maka dia akan ada gaya sentripetal ya yang keluar. Oke, berapa besarnya? MV kuadrat per R ya. Antara elektron yang negatif dengan inti atom yang positif juga ada tarik menarik elektrostatis. Besarnya berapa? 1/4 pi epsilon 0 E kuadrat per R kuadrat ya. Karena dia stay di tempat itu, maka dengan kata lain dua gaya ini sama ya. Ini sama dengan ini sehingga elektron tidak menjauh atau tidak mendekat ke inti atom.
Ya, gaya sentripetal sama dengan gaya elektrostatis. Ya. MV kuadrat per R sama dengan 1/4 pi epsilon 0 E kuadrat per R kuadrat. Ya. Nah, saya ingin selesaikan untuk kecepatannya. Ya. Saya tata ulang persamaan ini menjadi di sini nih. Ya, saya ingin menggabungkan M, V-nya satu saja, tidak perlu 2, kemudian R satu saja ya. Ini kan saya bisa coret ini. R habis ya R di sini. R ini saya pindahkan ke sana. Nah, maka saya mendapatkan MVR. V-nya saya pindahkan ke sana 1. Sama dengan 1/4 pi epsilon 0. Nah, ini kan tinggal sisa E kuadrat. E kuadrat dibagi V. V dari ini ya. Dari sini. Oh, ini kita pindahkan ke sini. Oke. Sehingga kalau saya tata ulang, MVR ini apa tadi? Kelipatan dari H per 2Pi. NH per 2Pi ya. Maka NH per 2Pi sama dengan ini. 1/4 pi epsilon 0 pi kuadrat per Vn. Maka saya bisa temukan Vn ya. Kita bisa selesaikan untuk Vn sama dengan berapa? Nah, ini ada 2pi, ini ada 4pi. Jadi coret menjadi 2 ya. Nah, ini Vn menjadi 1 epsilon 0 kalikan E kuadrat per 2NH. Nah, sama juga kita juga bisa menyelesaikan nilai R, radiusnya berapa sih? Ya, ini saja MVR kali N sama dengan NH per 2Pi. Maka saya selesaikan untuk Rn. Rn sama dengan NH per 2Pi kalikan MVN. Ya. Nah, Vn-nya berapa? Vn-nya saya ambilkan ini. Substitusikan saja Vn. Oke. 1 Vn menjadi ini ya. Maka saya dapatkan besarnya nilai R adalah N kuadrat H kuadrat epsilon 0 dibagi pi M E kuadrat. Ya. Nah, ini tampak bahwa kecepatan ini terkuantifikasi. V ada fungsi dari N. Pada saat N1 V-nya berapa? Pada saat N2 V-nya berapa? N-nya 3, V-nya juga berubah ya, terkuantifikasi. Kecepatan elektron bergerak ini tidak bisa 1,5, 2,5, tapi 1 atau 2 atau 3 atau 4 atau 5. Ini seperti itu. R juga seperti itu. Radiusnya tidak bisa sembarang nilai ya. Dia fungsi dari N. Di mana N ini 1 kuadrat, 2 kuadrat, 3 kuadrat, 4 kuadrat ya. Ini kita sebut sebagai terkuantifikasi. Oke. Discrete. Artinya kalau kita buat tangga, nah ini hanya bisa dinilai-nilai tertentu saja. Nilai sini, nilai sini, nilai sini, nilai sini. Berbeda dengan bidang miring ya. Bidang miring kan semua nilai bisa. Nah, untuk analisis ini menjadikan radius dan kecepatan elektron mengelilingi atom pada model atom Bohr ini terkuantifikasi ya, discrete. Nah, kalau saya tahu V dan R, maka saya bisa hitung energinya dong. Berapa energinya? Energi kinetik setengah M V kuadrat. Ya, kita tinggal substitusikan saja Vn-nya berapa ya. Maka saya dapatkan energi kinetik dari elektron yang mengitari inti atom pada kulit N adalah 1/8 epsilon 0 kuadrat ME pangkat 4 dibagi N kuadrat H kuadrat. Ini lagi, energi kinetik terkuantifikasi ya, discrete. Kalau energi potensialnya berapa? Nah, lihat fisika dasar 2 ya. U itu sama dengan F kali R ya. Maka 1/4 pi epsilon 0 E kuadrat per R kuadrat kalau F. Kalau U ya kalikan R saja, R-nya hilang 1 ya. Jadi menjadi E kuadrat per Rn. Kenapa kok negatif, Pak? Ya, karena elektron ini terikat oleh inti atom, oleh nukleus ya. Jadi dia memiliki energi negatif ya. Nah, kenapa ini? Karena untuk melepaskannya kita perlu mensuplai energi ya. Maka diberi nilai negatif. Nah, tinggal saya substitusikan saja Rn dengan sebelumnya ya. Maka saya dapatkan energi potensial elektron adalah minus 1/4 pi 4 epsilon 0 kuadrat kalikan ME pangkat 4 dibagi N kuadrat H kuadrat ya. Ini lihat sama ya.
energi kinetik dan energi potensial. Yang membedakan apa? 8, ini 4. Ya. Maka energi totalnya bagaimana? Kinetik ditambah potensial. Ya. 1/8 dikurangi 1/4. Ya. 1/8x dikurangi 1/4x. Berapa? Minus 1/8. Ya. Total energi yang dimiliki elektron adalah minus 1/8 epsilon 0 kuadrat kalikan ME pangkat 4 dibagi N kuadrat H kuadrat. Ya. Nah, dari sini kita juga lihat bahwa energi yang dimiliki elektron ini terkuantifikasi. Ya. Artinya apa? Dia tidak bisa memiliki sembarang nilai energi. Hanya N1 untuk N1, N2, N3 ya. Tidak bisa N1,5, N1,75, tidak bisa N0,09, tidak bisa ya. Dia terkuantifikasi. Ya, diskrit. Paham ya sejauh ini ya? Kenapa kok tadi diskrit ya? Nah, dengan ini model atom Bohr bisa menjelaskan tentang garis-garis spektrum pada atom dengan baik. Ya. Misalnya dalam spektrum emisi gas hidrogen, ya, besarnya gelombang radiasi yang diabsorpsi atau diemisikan sebanding dengan selisih energi antar tingkatan tadi. Jadi misalnya saya punya N1, kita hitung tuh N1 energinya besarnya berapa? Nah, kita temu ya. N2 besarnya berapa? N3 besarnya berapa? N4 besarnya berapa? Nah, kita ingin tahu selisih antara dua, misalnya ada elektron berpindah dari N2 ke N1. Maka dia akan mengeluarkan, mengemisikan, meradiasikan gelombang elektromagnetik. Besarnya berapa dari energi gelombang elektromagnetik yang diradiasikan ini? Ya. Besarnya adalah selisih dari tingkat energinya. Ya. N2 minus N1. Ya. Nah, misalnya saya mempunyai elektron dari N3 ke N2. Ya. Di sini turun tingkat energinya ke sini. Dia akan meradiasikan gelombang elektromagnetik. Berapa besarnya energi? Ya, delta E. E3 kurangi E2. Ya. Nanti E tadi apa? Minus 1/8. Nah, itu. Ya. 1/8 epsilon 0 kuadrat ME pangkat 4 dibagi N kuadrat H kuadrat. Ya. Maka kalau saya kurangkan, ya tinggal ini saja. N harusnya kan awalnya ada minus ya. Minus 3 kuadrat dikurangi 2 kuadrat. Nah, ini bisa dibalik menjadi nilai minusnya hilang. Jadi 1/2 kuadrat kurangi 1/3 kuadrat. Ya. Nah, ini semua yang di depan ini konstanta. Masa elektron 9,11 kali 10 4 minus 31. Muatan elektron 1,602 kali 10 4 minus 19. Konstanta Planck berapa? 6,626 kali 10 minus 34. Epsilon 0 8,8 54 kali 10 minus 12 ya. Ini semuanya konstan, maka kita bisa hitungkan aja ya. Nah, depan ini ternyata kalau kita hitung besarnya 13,6 elektron volt. Atau kalau dalam joule 2,18 kali 10 watt minus 18 joule untuk atom hidrogen ya. Maka kita hanya tinggal hitung yang variabel belakangnya saja ini, yang berbeda sesuai tingkat energinya ya. N keberapa? Oke. Jelas nggak? Latihan soal biar jelas. Kita suruh menghitung tingkat energi elektron untuk atom hidrogen pada N 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Ya, berapa panjang gelombang radiasi yang dihasilkan oleh transisi elektron dari tingkatan 3, 4, 5, 6, 7 ke 2. Ya. Berapa panjang gelombang radiasi yang dihasilkan oleh transisi elektron tingkatan 2, 3, 4, 5, 6, 7 ke N1. Ya, kira-kira apa warna emisi dominan dari gas hidrogen yang dipanaskan? Nah, contohnya tinggal masukkan aja persamaannya ya. E1 sama dengan minus 1/8 epsilon 0 kuadrat ME pangkat 4 per N kuadrat H kuadrat ya. E1 maka N di sini juga 1 ya. 1 kuadrat. Nah, kita dapatkan ini konstan, ini konstan, ini konstan, ini konstan ya. Hasilnya minus 2,18 kali 10 4 minus 18 joule. Atau kita bisa tulis dengan elektron volt ya. 13,6 elektron volt. Elektron volt itu apa sih? Nah, ini satuan energi juga, tapi untuk hal-hal yang kecil lebih nyaman pakai elektron volt ya.
Untuk nilai energi yang sangat kecil, kita bisa nyatakan joule dalam elektron volt. Ya. 1 elektron volt itu 1,602 kali 10 power minus 19 joule. Ya. Berarti ini tinggal dibagi saja dengan 1,602 kali 10 pangkat minus 19 joule. Nah, ternyata ketemunya 13,6 elektron volt. Ya, minus. Nah, dan perhitungan yang sama kita dapatkan. Ya, untuk E2, maka yang perlu digantikan cuma R-nya saja ya. Ini diganti menjadi 2 kuadrat. Ya, berarti berapa nilainya? Ya, ini semua dibagi 2 kuadrat. Sebelumnya bagi 1 kuadrat, ini dibagi 2 kuadrat. Ya. Dibagi 4, seperempatnya. Ya. E2 ini seperempatnya E1. Ya. 21,8 bagi 4, ya 5,45. Ya. Atau dalam elektron volt 3,4. Ya, ini juga sama nih, 13,6 dibagi 4. Ya, 3,4. Untuk N sama dengan 3, berapa? Ya, diganti N-nya saja. Ini menjadi 3 kuadrat. Ya. Berarti nilainya sama dengan ini dibagi 9. Ya, kita lihat di sini. 13,6 dibagi 9. Nah, 1, atau ini 2,18 dibagi 9. Ya. Dan seterusnya untuk E4 dibagi 16. Untuk E5 dibagi 25. Untuk E6 dibagi 36. Dan untuk E7 dibagi 49. Ya. Kita dapatkan ini tingkatan energinya. Ya. Oke, kalau ada transisi elektron dari N atas ke N yang lebih bawah, misalnya N3, 4, 5, 6, 7 ke N2, berapa sih lambda yang dihasilkan? Ya. Nah, lambda ini kan selisih energi adalah Hc energinya Hc per lambda ya. Hc per lambda. Kalau saya mau menghitung lambda berarti Hc per delta E ya. Ini juga sama. Ada elektron turun dari N3 ke N2, maka besarnya lambdanya berapa? Hc per selisih energi dari 32 ya. E2 minus E3 ya. H sekian, C sekian, E2 min E3 kita ambil dari sebelumnya tadi. E3 adalah E2 adalah minus 5,45, E3 minus 2,43. Maka kita dapatkan berapa selisihnya? 3,02. Ya. Maka saya dapatkan hasilnya adalah 657,8 kali 10 4 minus 9 meter panjang gelombangnya. Ini panjang gelombang apa nih? Merah. Panjang gelombang visible itu kan 400 sampai 700. Ya. 400 sampai 700. Di sisi 700 ada merah. Di sisi 400 ada ungu. Ya. Di warna pelangi ungu, biru, hijau, kuning, baru merah, orange dulu baru merah ya. Nah, ini 657 kira-kira warna merah. Kalau 4 kedua ya dengan perhitungan yang sama saya dapatkan 485,7 biru muda ya. 5 kedua 433,7 ini warna biru. 6 kedua 410,4 ini warna ungu. Di lambda 7 kedua 396,5 ini spektrum UV ya, di bawah 400 sudah ultraviolet, kita tidak bisa melihat warnanya ya. Maka ini dari 7 kedua ya. Kalau untuk dari 4 ketiga bagaimana? Nah, ini lebih kecil lagi dari 657, maka warnanya inframerah, kita tidak bisa melihatnya lagi ya. Kalau demikian kalau dari 2 ke 1 bagaimana Pak? Wah, jauh lebih besar dari ini ya. Ini yang paling kecil saja sudah UV, bagi yang N ke 1 maka di atasnya lagi UV ya. Maka yang menghasilkan warna tampak hanya transisi ke tingkatan 2, dari N lebih tinggi ke N sama dengan 2 untuk hidrogen ya. Maka kita bisa perkirakan kira-kira warna dominannya itu apa ya. Nah, ini dominan ini probabilitas turun satu tingkatan ini lebih besar daripada ini turun langsung ya. Dari 4 ke 2 kan turun 2 tingkatan, loncat tingkatan. Ini probabilitasnya lebih
kecil, 7/2 dan segala macam ini lebih kecil. Maka ini probabilitas ini lebih kecil. Ya. Probabilitas yang paling besar adalah yang turun satu tingkat saja. Oke. Maka warna dominan dari hidrogen itu umumnya berwarna merah atau pink, ya. Merah muda. Ya. Nah, bisa dipahami ya. Kalau gitu, kalau saya mau menghitung dari N2, 3, 4, 5, 6, 7 ke N1 bagaimana Pak? Ya sama, tinggal diganti saja ya. Saya tidak jelaskan di sini, nanti dikerjakan sendiri. Oke ya. Nah, ini tampak ada sedikit diskrepansi ya. Ini adalah hasil eksperimen, ini hasil perhitungan kita ya. N3/2 menurut perhitungan kita harusnya 657,8. Eksperimen menunjukkan 656,3. Ada sekitar 1,5 ya, 1,5 dibagi 600 kira-kira 0,3 0,2 dibagi 100 kira-kira 0,2% ketidaksesuaiannya ya. 485,7 486,1 ya. 433,7 434,1 ya. Ini 410,4 410,2 396,5 364,6. Wah, ini semakin beda jauhnya ya. Ada diskrepansi. Kenapa kira-kira diskrepansi ya? Ada sedikit diskrepansi antara panjang gelombang emisi hasil perhitungan model atom Bohr dengan hasil pengukuran ya. Diskrepansi ini nanti akan semakin besar kalau kita sudah menganalisis bukan hidrogen lagi, yang lebih kompleks, helium dengan elektron 2, lithium dan elektron 3 dan seterusnya ya. Nah, di antara penyebabnya antara lain kita berasumsi bahwa inti atom itu diam, elektron bergerak mengelilingnya, ya. Sedangkan kalau untuk dua benda itu berdasarkan fisika dasar 1, bagaimana kesetimbangan itu dua sistem? Pasti ada pusat massa di antara keduanya ya. Baik inti atom maupun elektron akan bergerak mengelilingi pusat massanya. Oke, yang kedua kita juga mengasumsikan dalam model atom Bohr kita gambarkan elektron ini sebagai partikel ya. Dan juga memiliki sifat gelombang untuk interferensi ya. Ini yang setengah-setengah, gambaran setengah-setengah ini tidak menunjukkan sesungguhnya yang sepenuhnya benar ya. Yang ketiga kita definisikan R posisi ya dan momentum MV dan kecepatan tadi ya. Kecepatan dan jarak elektron dari inti atom itu sesuatu yang eksak, sesuatu yang pasti ya, nilainya tertentu. Sedangkan kita belajar sebelumnya ketidakpastian Heisenberg, tidak mungkin kita bisa mengetahui momentum dan posisi secara serentak bersamaan ya. Kalau posisi kita ketahui, momentum jadi ada nilai errornya ya. Kalau momentum kita ketahui secara pasti, posisinya akan berubah ya. Nah, ini tidak bisa mengetahui keduanya secara akurat ya. Jadi gambaran model atom Bohr ini belum bisa sepenuhnya menggambarkan perilaku elektron yang sesungguhnya ya. Nah, untuk mendapatkan gambaran sifat elektron yang lebih akurat, kita perlu mengembangkan model lain ya, yang kita sebut sebagai model gelombang elektron ya. Sifat gelombangnya dari elektron ini lebih diutamakan ya. Ini akan menjadi pokok bahasan kita di lecture selanjutnya 3B ya, di mekanika kuantum. Oke. Untuk ini kita cukupkan sekian, kita tutup dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.